Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih dicerita dari tulisannya akun Twitter yang bernama @freddy_raskin. Dan untuk kali ini saya akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Raja Ilat. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow juga akun Twitter penulis. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. (1999). Aku sama seperti remaja lainnya yang tumbuh di tahun itu. Remaja desa, tidak punya pekerjaan tetap. Uang apalagi. Tapi ini bukan ceritaku. Ini cerita salah satu orang kaya di kampungku. Aku memanggilnya Pak Kuri. Saat itu Pak Kuri masih berusia 40-an tahun. Masih gagah. Pak Kuri punya usaha toko sembako. Tidak banyak di desaku yang punya toko sembako. Hanya 3 orang, Bu Hajimah, Wak Mustain, dan Pak Kuri. Sisanya hanya warung-warung kecil yang hanya menjual permen atau silet tatra. Tidak tertarik pokoknya, terutama untuk remaja sepertiku. Aku sebenarnya bukan pencuri, tapi kondisi ekonomi saat itu membuat pekerjaan makin sulit dicari. Aku, Pian, Nurohim, dan Ubin, sekelompok remaja lulusan SD yang tidak jelas pekerjaannya. Mau tidak mau harus nyolong kalau mau pegang uang. "Tok, Bu Haji beli timbangan baru," kata Ubin kepadaku selepas mandi sore di sungai. "Wah, cocok iki. Ayo beraksi, kapan?" Aku menyaut sambil memasang kaos. Sore itu aku beraksi mengambil timbangan di toko Bu Haji. Ubin pura-pura membeli rokok. Nurohim dan Pian berbagi tugas berpura-pura akan membeli sandal jepit. Mereka bertanya-tanya warna dan ukuran yang tidak ada di toko Bu Haji. Aku, yang wajahnya paling polos, bertugas untuk memindahkan besi timbangan ke gulungan sarung di perutku. Aksi itu berjalan singkat. Besok siangnya, aku dan 3 orang temanku sudah bisa layah-layah di warung Yunani sambil menikmati rokok. Besi timbangan laku 20.000. Tidak banyak memang, tapi buat pengangguran seperti kami, itu sudah lumayan. Bisa untuk beli bakso dan rokok. "Tok, Nur, nanti malam, ayo operasi di Pak Kuri," ajak Pian sambil berbisik. Nurohim yang sibuk memotong daging bakso lalu menoleh. "Jangan Yan, orangnya membuat segan." Aku selama ini tidak begitu paham dengan karakter Pak Kuri. Orangnya tidak banyak bicara. "Membuat segan gimana Nur? Cuma orang itu yang tidak pernah dioperasi," sahut Ubin yang duduk di sampingku. "Gak tahu, sepertinya membuat segan. Aku gak mau operasi di sana," Nurohim menyahuti lagi. Pian sepertinya bersikuku saat itu. Dia terus membujuk kami berempat sambil mengatakan jika di toko sembako Pak Kuri lebih longgar, kita bisa mengambil kalkulator dan rokok bermerek yang diletakkan sembarangan. Nurohim yang awalnya menolak akhirnya mau ikut dengan syarat dia tidak mau jadi eksekutor. Dia ingin menjadi pengalih perhatian saja. Pian sepakat. Dia justru menawarkan diri untuk mengambil semuanya seorang diri. Setelah maghrib, kita berempat berangkat ke warung Pak Kuri. Setelah maghrib, biasanya orang-orang desa akan berbelanja. Meskipun tidak banyak, setidaknya pemilik warung tidak hanya fokus ke kita. Pian yang memiliki niat membuat skenario. Nurohim bertugas mengajak bicara Pak Kuri. Orang tua Nurohim adalah pembuat gula aren. Jadi Nurohim nanti berpura-pura bertanya harga gula aren dan kemungkinan untuk menitipkan gula aren buatan orang tuanya di toko Pak Kuri. Sedangkan aku dan Ubin kebagian tugas menemani Nurohim saja.
Tapi posisi berdiri kita berdua harus tepat. Fungsinya untuk menutupi Pian yang akan melancarkan aksinya. Akhirnya kegiatan pencurian kecil-kecilan itu kita lakukan dan sukses. Entah kenapa, Pak Kuri tiba-tiba masuk ke dalam rumah saat tokonya sedang ramai. Tidak perlu akting, kita bisa membawa pulang kalkulator dan 2 bungkus rokok. Nur Rohim, Pian, dan Upin langsung berlari cepat ke arah gang yang gelap. Begitu berhasil membawa barang curian. Tapi aku memilih berjalan pelan-pelan agar tidak mencurigakan. Ketika tengah berjalan, tidak sengaja aku menoleh ke arah warung Pak Kuri dari jauh. Aku melihat Pak Kuri sudah berada di dalam toko lagi. Dia seperti memandang tajam ke arahku. Aku pun akhirnya berlari menyusul teman-teman. Esok harinya kejadian aneh mulai muncul. Pian tidak datang ke warung Yunani. Upin dan Nur Rohim tampak tidak sabar menunggu. Rencananya kita akan menjual kalkulator pagi itu. Sampai jam 10, Pian tidak juga tiba di warung. Karena tidak sabar, aku dan Upin menyusul ke rumah Pian. Sedangkan Nur Rohim memilih tetap di warung, berjaga-jaga siapa tahu Pian tiba-tiba datang. Rumah Pian sepi saat aku dan Upin memanggilnya dari luar halaman. Pian, Pian, Upin berteriak. Berulang kali dipanggil, yang punya rumah tidak kunjung keluar. Akhirnya aku dan Upin memilih kembali ke warung menemui Nur Rohim. Di warung ternyata sudah ada Pak Wahid, ayah Pian. Dia duduk di depan Nur Rohim. Nah, kesini semua, Pak Wahid memanggil kami. Dia bercerita ternyata semalam Pian demam tinggi. Sampai pagi suhu tubuhnya tidak kunjung turun. Pian sempat kejang-kejang karena khawatir Pak Wahid membawa Pian ke puskesmas. Setelah diperiksa, petugas hanya memberikan obat penurun panas dan meminta Pak Wahid membawa Pian ke rumah sakit. Karena merasa janggal, Pak Wahid pun membawa Pian ke rumah salah satu saudaranya yang biasa melakukan pengobatan alternatif. Di sana Pian sempat ditidurkan di atas kain jarik. Tubuhnya lalu dibaluri air rendaman kelor. Setelah dibaluri air kelor, tubuh Pian mengeluarkan lendir. Kata saudara Pak Wahid, Pian terkena semacam tanduran, yakni sejenis ajian yang melindungi barang-barang milik seseorang, sehingga membuat orang yang mengambil barang tersebut sakit parah. Pian mengambil apa, nak? Tanya Pak Wahid kepadaku. Aku sempat ragu antara menjawab dan tidak. Kutoleh wajah Nur Rohim dan Upin. Mereka berdua mengangguk, seolah mengizinkan aku bercerita. Akhirnya aku pun buka mulut. Aku ceritakan semuanya. Toko mana yang sempat aku curi bersama teman-teman. Sampai akhirnya mengambil barang di toko Pak Kuri. Walah goblok, bodoh. Sudah, habis ini barangnya kalian ambil di rumah. Siapa yang bertanggung jawab? Antarkan barang itu ke Mas Kuri. Ekspresi Pak Wahid langsung berubah. Aku tidak berani membantah, apalagi Upin dan Nur Rohim yang terlihat menunduk. Akhirnya siang itu juga aku dan Upin memberanikan diri mengantarkan 2 bungkus rokok dan kalkulator ke warung Pak Kuri. Nur Rohim tidak berani. Dia takut orang tuanya tahu kelakuannya. Alasan Nur Rohim sebenarnya tidak bisa diterima. Dia beralasan takut membuat orang tuanya malu. Padahal orang tuanya sudah memberinya nama Nur Rohim yang dalam bahasa Arab berarti cahaya penyayang. Tapi dia malah menjadi pencuri. Aku mau marah sebenarnya, tapi menurutku lebih penting memikirkan Pian daripada urusan lainnya. Upin sempat saling dorong denganku di depan warung Pak Kuri. Kita sama-sama takut bertemu Pak Kuri. Tapi di luar dugaan, Pak Kuri yang melihat kami seolah sudah tahu. Taruh saja di atas meja, kata Pak Kuri tegas. Tanpa basa-basi, Upin langsung meletakkan barang-barang curian di atas etalase. Kami nyaris mau langsung berlari, tapi Pak Kuri meminta kami menunggu dulu. Aku dan Upin saling toleh, bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Dia masuk ke dalam rumah, lalu keluar membawa sebotol air putih. Ini kasih temanmu,
langsung diminum sebelum maghrib, kata Pak Kuri sambil menyodorkan botol itu. Aku mengambilnya, lalu buru-buru pamit pulang. Botol itu kemudian kuserahkan ke Pak Wahid. Tidak lama, Pak Wahid langsung meluncur ke rumah saudaranya. Pian masih ada di sana. Seminggu kemudian, aku, Upin, Nurrohim, dan Pian kembali berkumpul seperti sedia kala. Pian sudah sehat, tapi dia masih ketakutan ketika melihat toko Pak Kuri. Meski tidak ada jaminan kita bakal tobat, setidaknya kejadian itu membuat kita kapok untuk mencuri, terutama di tempat Pak Kuri. Tapi di sisi lain, aku dan Upin jadi lebih tertarik mengamati Pak Kuri. Orangnya irit bicara, tapi sekali bicara, sepertinya tidak ada orang yang membantah. Aku sempat melihat Pak Kuri menawar tanah milik Paman Nurrohim. Aku tahu sekali, Paman Nurrohim sangat menjaga tanah itu. Selain tanah warisan, tanah itu juga berdiri di lokasi strategis, berada di perempatan yang ramai, jadi sangat cocok jika dijadikan tempat usaha. Banyak orang yang menawar tanah itu, tapi tidak ada yang berhasil. Tapi begitu Pak Kuri menawarnya, Paman Nurrohim seperti orang terhipnotis. Dia dengan mudah saja menjual tanah itu ke Pak Kuri. Tentang kemampuan tanduran yang dimiliki Pak Kuri juga sempat aku saksikan sekali lagi. Ada pemuda dari desa sebelah, Aji namanya. Waktu itu masih umum istilah preman. Dan Aji salah satu preman yang sering mencuri juga di warung-warung. Siang itu aku mendengar Aji menggondol salah satu pres rokok. Dari warung Pak Kuri, dia lalu pergi dengan motor RX King-nya sambil membawa barang curiannya. Dan sore harinya, aku mendengar Aji kecelakaan. Motornya menabrak truk yang sedang berhenti. Aji selamat, tapi mengalami patah tulang tangan dan kaki. Entah itu kebetulan atau tidak, tapi aku yakin jika itu ada kaitannya dengan Pak Kuri. Beberapa hal aneh juga sempat aku dengar terkait Pak Kuri. Waktu itu, jika ada orang sakit di desa, maka warga akan ramai-ramai menjenguk. Penduduk desa yakin hal itu bisa membuat si sakit cepat sembuh. Tapi jika Pak Kuri sakit, tidak ada orang datang, atau lebih jelasnya, tidak boleh menjenguk oleh keluarganya. Istrinya beralasan khawatir yang menjenguk akan tertular, atau pesan dari Pak Kuri jika dia ingin beristirahat. Sakitnya Pak Kuri juga seolah menjadi barang rutin. Kadang 40 hari sekali dia sakit, terkadang juga lebih. Aku sendiri hanya mengamatinya dari buka tutupnya warung milik Pak Kuri. Kalau warungnya tutup, berarti Pak Kuri sedang sakit. Sampai akhirnya kejadian yang tidak akan aku lupakan itu terjadi. Aku dan Ubin penasaran apa yang terjadi saat Pak Kuri sakit. Hari itu toko tutup sejak pagi hari, yang artinya Pak Kuri sedang sakit. Ubin mengajakku untuk mengintip ke kamar Pak Kuri malam hari nanti. Setelah Isya, aku berpamitan pergi ke sungai kepada ibuku. Kala itu masih jarang orang punya jamban di desaku. Aku menemui Ubin di dekat musola yang berada 2 rumah di belakang rumah Pak Kuri. Ubin lalu mengendap-endap melewati gang sempit antar rumah yang mengarah ke tempat Pak Kuri. Gang sempit itu sedikit becek dan gelap karena sejak siang turun hujan lebat. Beruntung masih ada bias cahaya lampu tetangga yang menyinari gang samar-samar. Setelah berjalan berjinjit, aku dan Ubin sampai di belakang kamar Pak Kuri. Ada lubang angin selebar 10 cm di atas dinding. Karena jarak antara rumah Pak Kuri dan rumah di belakangnya hanya setengah meter, aku dan Ubin bisa memanjat dinding dengan cara menempelkan punggung, lalu menggerakkan kaki untuk mendorong tubuh ke atas. Jadi perlahan dengan punggung, tubuh kami berdua merayap ke atas. Waduh, lampunya dimatikan toh, bisik Ubin ke telingaku. Mata kami berdua memang tidak bisa menangkap apapun dari dalam kamar. Kondisinya gelap gulita.
Upin sampai menempelkan wajahnya ke lubang angin, tapi tetap tidak ada yang terlihat. "Ayo pulang saja sudah, tidak kelihatan," kataku ke Upin. Tapi sepertinya Upin masih penasaran. Dia memintaku menunggu sebentar lagi. Aku tidak punya pilihan lain. Meski takut, aku juga penasaran dengan apa yang terjadi sebenarnya. Di tengah tubuh yang masih menancap di dinding, aku dan Upin mendengar suara nafas orang. Nafas itu terdengar berat sekali. Jantungku berdetak cepat. Khawatir ada yang mengetahui apa yang sedang aku lakukan. "Siapa?" Aku berbisik ke Upin. Dia menggeleng, lalu menempelkan telinganya ke lubang angin. Upin lalu mengangguk sambil mengisyaratkan dengan jarinya jika suara itu berasal dari kamar. Suara nafas berat itu terdengar lagi. Kali ini lebih kencang. Aku benar-benar takut saat itu. Suara nafas terus terdengar berat. Kali ini jelas sekali berasal dari dalam kamar. Aku sempat berpikir Pak Kuri menderita asma atau sesak nafas berat. Sampai kemudian terdengar suara lonceng dari dalam kamar. Suaranya keras, sepertinya berasal dari lonceng yang digunakan sapi. Alunan suara lonceng itu sepertinya digunakan untuk memanggil seseorang. Karena tidak lama kemudian, ada suara langkah kaki tergesa-gesa menuju ke kamar. Langkah itu berhenti, lalu membuka pintu kamar. Dari jendela, aku melihat seorang wanita masuk ke dalam kamar, lalu menyalakan lampu dan biar lampu menyala. Di waktu bersamaan, aku yang berbagi lubang angin dengan Upin melirik ke arah ranjang yang ada di pojok ruangan. Aku melihat Pak Kuri duduk di atas ranjang, bertelanjang dada dan hanya mengenakan sarung. Mataku kemudian melihat dengan jelas wajah Pak Kuri. Matanya melotot merah dengan rambut acak-acakan. Aku dan Upin lalu spontan berteriak ketakutan karena lidah Pak Kuri terjulur memanjang. Lidahnya menutupi dagu dan menjulur ke bawah sampai ke dekat dengkulnya. Lidah itu tidak hanya menjulur, tapi bisa bergerak naik turun. Upin langsung merosot. Aku mengikuti di belakangnya. Aku tidak peduli Pak Kuri dan istrinya mendengar teriakan kami atau tidak. Sialnya, jalur lari kami salah arah. Upin justru lari ke arah halaman rumah Pak Kuri. Begitu sampai di ujung gang, Mas Rudi, anak kedua Pak Kuri, menghadang. Tangannya memegang belati, yang akhirnya membuat nyali Upin dan aku ciut. Kita berdua lalu dibawa ke dalam rumah. Keringatku masih mengalir dingin saat istri Pak Kuri menghampiri Upin dan aku. Sudah terbesit pikiran jika kita berdua tidak akan selamat. Tapi ternyata perkiraanku meleset. Istri Pak Kuri membawaku 2 kresek merah besar. Isinya ada gula, minyak, beras, dan belasan bungkus rokok. "Nah, jangan cerita-cerita ya, kasihan pamanmu." Bu Kuri memaksa kami membawa 2 kresek merah itu. Aku berpikir bisa selamat saja sudah cukup bagus. Apalagi jika ditambah dengan 2 kresek sogokan ini. Singkat cerita, aku dan Upin pulang dalam kondisi ketakutan. Sampai seminggu lamanya, isi 2 kresek itu tidak aku sentuh, khawatir terkena tulah. Pak Kuri beraktivitas seperti biasa setelah sembuh dari sakit anehnya itu. Dan setiap bertemu denganku, dia tampak lebih ramah. Sebaliknya aku merasa ketakutan. Sampai hari ini, Pak Kuri masih hidup. Sedangkan istrinya sudah lebih dulu dipanggil Tuhan Yang Maha Esa. Dan lagi-lagi, tidak ada yang tahu sakit apa yang diderita istrinya. Kehidupan Pak Kuri tidak sekaya dulu, tapi masih cukup berada untuk ukuran orang desa. Suatu hari, aku sempat bertanya ke Pak Wahid tentang Pak Kuri. Aku juga sempat menceritakan apa yang kulihat malam itu. Pak Wahid tidak berani bercerita banyak, karena ternyata Pak Kuri masih saudara sepupunya. Pak Wahid hanya bercerita jika Pak Kuri memiliki kesaktian Raja Ilat, yang membuatnya bisa membuat siapapun yang berbicara dengannya bisa menuruti keinginannya.
Tidak heran jika kemudian bisnis Pak Kuri sempat berkembang dengan pesat. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.